Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Pisahrin dari kelas 22A Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yaitu dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Adapun poin-poin materi ini yaitu dampak positif bisnis yang beretika, 2. Dampak tidak dimilikinya etika bisnis, 3. Ciri-ciri bisnis yang beretika, 4. Prinsip-prinsip pelaku bisnis. Baik, poin pertama yaitu dampak positif bisnis yang beretika. Etika bisnis bagi perusahaan ini menyangkut kebijakan etis perusahaan berhubungan dengan kesulitan yang bisa timbul, mungkin pernah timbul di masa lalu, seperti konflik kepentingan, hubungan dengan pesaing dan pemasok, menerima hadiah sumbangan dan sebagainya. Di latar belakang pembuatan etika bisnis adalah sebagai cara ampuh untuk mengembangkan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Bila perusahaan memiliki etika sendiri, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Baik, poin kedua yaitu dampak tidak dimilikinya etika bisnis. Misalnya, pelanggaran terhadap etika bisnis selalu dipicu oleh godaan terhadap keuntungan jangka pendek yang menginginkan. Pelanggaran terhadap etika acap baru terbukti dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ketidakpedulian perusahaan terhadap etika bisnis dapat mengakibatkan kehancuran perusahaan dalam waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan kehancuran perusahaan akibat kesalahan dalam penilaian dan kebijakan bisnis, namun tetap memperhatikan bisnis. Poin ketiga yaitu ciri-ciri bisnis dan beretika. 1. Ketaatan pada hukum dan aturan, 2. Akuntabilitas, 3. Responsibilitas, 4. Transparansi, 5. Kejujuran, 6. Independensi. Baik, poin keempat yaitu prinsip-prinsip pelaku bisnis. Yang pertama itu prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, ketiga prinsip keadilan, keempat prinsip menguntungkan, 5. Prinsip integritas moral. Baik, saya lanjut di materi kedua yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun poin-poin penting di sini yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, 2. Fungsi manajemen sumber daya manusia, 3. Implementasi konsep etika sumber daya manusia, 4. Integrasi konsep etika dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen SDM merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasuk atau suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada organisasi yang memerlukannya. Poin kedua yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun di sini fungsinya yaitu fungsi lini, fungsi koordinator, fungsi staf. Adapun poin ketiga yaitu implementasi konsep etika sumber daya manusia. Konsep etika
dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasional yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mengaruhi perilaku melalui pemberian hukuman bagi mereka yang sering melanggar. Etika, penerapan yang terlalu kuat pada konsep etika yang berorientasi pada pemenuhan etika tersebut mempunyai akibat yang kurang baik pada outcome yang dihasilkan. Implementasi konsep etika harus mampu diintegrasikan dalam setiap aktivitas manajemen sumber daya manusia. Adanya konsistensi antara kebijakan dan praktek diharapkan dapat menghindari persepsi yang diterima karyawan. Poin keempat yaitu integritas konsep etika dengan fungsi manajemen daya manusia. Di sini etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu seleksi perilaku karyawan tidak terlepas pada karakter pribadi yang dibawanya. 2. Orientasi karyawan. Tujuan yang penting dalam konsep orientasi karyawan adalah mengajarkan mereka norma-norma yang berlaku dalam organisasi. 3. Training. Dalam integrasi training menanamkan nilai-nilai etika agar karyawan memiliki lebih luas pengembangannya dan aktivitas training untuk karyawan memiliki fokus yang berbeda-beda. 4. Penilaian kerja. Proses penilaian kinerja juga dapat diartikan sebagai perwujudan proses keadilan yang mempunyai kriteria. 5. Reward dan hukuman. Pendekatan yang kompleks dapat dilakukan dengan pemberian reward untuk perlakuan yang etis dan hukuman untuk perlakuan kurang etis. Baik, itulah tadi dua materi yang sempat saya paparkan, dan bila ada kesalahan di materi pertama atau di materi kedua mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.